Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunah qala aqrartum wa ahaztum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana minasyahidin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wal akhirul ayah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka wa qala Allah ta'ala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah ta'ala aidan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha zuhrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Huda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita malam hari ini bertemu kembali dalam pengajian tiap malam Selasa. Untuk pembahasan malam ini memang pembahasannya karena berkaitan dengan sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita, manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi cahaya keabadian bagi seluruh alam semesta ini, yakni baginda
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya junjungan kita, yang kita sebut dengan bulan Maulid. Ada yang bilang Maulud, ada yang bilang Maulid. Apa bedanya kira-kira? Maulid sama Maulud. Ibu-ibu apa bedanya Maulid? Ibu-ibu kan biasa kalau ngaji kita muludan yuk gitu ya, ibu-ibu. Po kita ke musola. Ntar siang nih habis johor ada muludan. Apa tuh muludan? Ada yang bilang Maulid. Bukan muludan, bukan Maulid. Nah, ya kan ya? Apa bedanya Bang Parman? Belum tahu ya? Kali ya. Kenapa belum tahu? Karena saya belum kasih tahu. Nah, ya kan? Kalau saya belum kasih tahu, ibu-ibu bapak-bapak udah tahu, berarti ibu-ibu bapak-bapak so tahu. Gitu ya. Jadi kalau Maulid itu katanya ada yang bilang itu tanggal kelahirannya Nabi. Maulid. Yuk Maulid yuk, kita adain acara Maulid yuk. Berarti tanggalnya 12 Rabiul Awal. Tapi kalau bilang mulut yuk, ada muludan. Itu muludan itu kaitannya dengan kelahiran anak. Anak. Nah, kalau anak itu namanya mulut. Sebab ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maulud. Kullu mauludin. Jadi anak. Kalau maulid tanggalnya. Kalau maulud anak yang lahir. Paham ya Bang Parman ya? Paham kan ya? Tarif Gojek masih tetap kan? Ya. Nah. Maulid semuanya sama aja Ibu ya, sama aja. Ya intinya mau pulang kita bawa besek ya Bu. Ya Bu ya. Intinya kita bawa besek, udah bawa besek kita permisi, jalan-jalan ke polsek, ketemu sama polisi, ya kan? Udah dikeluarin besek, pada permisi, gitu. Nah kelahiran Nabi lahir itu Senin menjelang fajar, berarti menjelang subuh. Nabi lahir Senin, hari Senin. Hari Senin. Makanya Nabi ketika wasu'ila an saumil isnaini, ketika Nabi ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi, zalika yauma wulidtu fihi, karena aku dilahirkan di hari Senin. Makanya Nabi berpuasa sunnah. Jadi siapa orang yang pertama kali memperingati Maulid? Nabi Muhammad. Karena Nabi memperingati kelahirannya dengan puasa. Gitu ya Bang Agus ya. Paham ya Bang Agus ya? Iya. Bang Agus jalan-jalan ke Pondok Ranji. Kan bagus kalau kita ngaji gitu ya. Jadi Nabi lahir pada hari Senin. Ada di sini yang lahir hari Senin? Ada? Alhamdulillah, berarti kayak Nabi nih ya ibu. Subhanallah, pada hari Senin ya. Saya Sabtu Bu, pas gajian. Ya. Yang ngajinya begini aja Bu, yang ngajinya gini aja ya. Ntar kalau serius jadi puyeng. Iya. Ibu puyeng saya PA, kan repot. Jadi Siti Aminah sebenarnya mah nggak ada Siti ya. Sebenarnya orang Arab tuh nggak pakai Siti, Aminah aja. Orang Indonesia aja pakai Siti, Siti Aisyah, ya kan? Siti Aminah. Jadi Bunda Aminah sewaktu mau melahirkan itu ditemani oleh jariyahnya. Jariyah itu Bang Mawi bukannya amal jariyah, itu mah amal yang mengalir. Jariyah itu pembantu ibunya Nabi. Budaknya, siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak namanya? Budaknya, pembantunya ibunya Nabi. Ini pernah saya tanya nih, acara Maulid, ibu-ibu ustazah pada nggak ada yang tahu. Maksudnya saya kasih kuis gitu, saya kasih hadiah, nggak ada yang tahu.
Jadi pembantunya ibunya Nabi itu namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Jadi beliau nih yang dulu ketika Nabi diajak sama ibunya ziarah ke makam bapaknya, meninggal, bapaknya meninggal, di tengah perjalanan ibunya sakit meninggal. Nah, kemudian dibawalah oleh pembantunya ini namanya Ummu Aiman. Jadi di dalam diri Nabi ada dua Ummu yang beliau sangat cintai dalam hidupnya. Pertama Ummu Aiman, kedua Ummu Hani. Ada dua perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi namanya Ummu. Makanya guru saya anaknya namanya Ummu Hani. Kayak Ustadz Puleh, anaknya namanya Ummu Hani. Karena perempuan itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Makanya kita kalau punya anak, punya cucu, namain sesuatu yang Rasulullah cinta. Tuh, Ahmad, pakaiin nama Ahmad anak. Kata Nabi siapa orang yang ada punya anak cucu namanya Ahmad, fakrimuhu, muliakan dia. Karena itu nama luar biasa, nama mulia. Ahmad artinya yang banyak dipuji. Karena Nabi Muhammad sampai sekarang ratusan orang, miliaran orang pada muji Nabi dengan baca selawat. Betul? Kalau Mahmud beda, Ahmad sama Mahmud beda. Kalau Mahmud satu pujian. Kalau Ahmad, Muhammad itu banyak pujian. Itu, ya. Jangan nama orang, nama anak artis, ya kan? Rizky Biliar apa namanya? Habis orang, ya udah kayak pemain tinju bininya habis. Jangan, ya. Encing saya nama anaknya Dadang pertama, kedua Dudung. Situ. Cinglas. Namanya Dadang, Dudung, Nana, Alek. Ditendang meledung kena belek. Iya. Orang dulu namanya sembarangan aja ya. Ya, Kong Delman ada. Istrinya namanya Nyai Rumput. Iya, Nyai. Ayo tanya aja sama ibu-ibu dah zaman dulu dah. Ada Kong Rumput di Kampung Hutan dulu. Nyai Rumput. Kong Delman, ya kan? Pak Haji Lebar. Buset, ada Haji Lebar di Meruya, ya kan Jalan Haji Lebar. Iya, Jalan Haji Kasam. Tuh. Ada Bang Mamat, jangan main di strada aja, di sono ada. Ya. Orang dulu namanya ya kan, pakai N semua kadang-kadang nama. Naman, Namin, Namun, ada semuanya. Semuanya Naman, Namin, Namun, Abang Ade semua. Iya, ya kan? Ada ya. Ada. Orang-orang dulu makanya sebenarnya bagus mah namain anak nama-nama yang mengandung kehambaan. Khairul asma mahummida wa ubbida. Kata Nabi sebaik-baik nama yang mahummida wa ubbida, yang mengandung pujian. Ahmad, Muhammad, atau wa ubbida yang mengandung kehambaan. Abdullah. Tuh. Kayak bapaknya Nabi, Abdullah. Kan ada lagunya tuh ya. Abdullah nama ayahnya gitu ya. Apalagi mana tuh Bu? Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta gitu. Itu memang benar tuh turunan Nabi. Orang-orang semua mulia. Ya. Nah Nabi lahir setelah ditandai rasa mules, ibunya Aminah kemudian melahirkan Nabi. Dibantu oleh seorang, kalau sekarang mah bidan ya. Itu namanya As-Soffah. As-Soffah. Seorang perempuan bidan. Bahkan menurut satu riwayat, saat ibundanya Nabi melahirkan Nabi, itu Siti Maryam. Ibunya Nabi Isa dengan Aisyah, istrinya Fir'aun itu datang menemani. Dalam arti yang tidak secara zahir gitu ya. Wallahu alam bagaimana penafsiran ulama, tapi ada riwayat begitu. Dan saat itu cahaya semua bintang-bintang mendekat ke rumahnya Siti Aminah. Karena lahir seorang manusia yang memang kelahirannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh alam raya. Bukan cuma oleh manusia, oleh seluruh alam raya ini ditunggu-tunggu kehadirannya.
Beda sama kita, Pak. Kita ada yang lahir ditunggu-tunggu, diharap-harap. Kalau beda sama Nabi. Nabi mah memang benar-benar ditunggu-tunggu. Kalau kita mah kadang-kadang ditunggu, kadang-kadang ada yang enggak. Bang, itu anak masih kecil punya anak lagi, kecolongan, gitu katanya. Lah, punya anak kecolongan, berarti ini anak yang kedua nggak diharap lahirnya, ya kan? Berarti jangan-jangan kita termasuk yang kagak diharap lahir. Ada, nauzubillah min dzalik, bahkan ada yang sampai dibuang anaknya, ya kan? Sampai dibunuh karena nggak diharapkan lahir. Tapi Nabi Muhammad lahir benar-benar diharapkan oleh seluruh alam raya ini, semua. Bahkan riwayat-riwayat yang tidak sahih itu menggambarkan bagaimana banyak kejadian-kejadian ketika lahirnya Nabi. Tapi kita pakai yang hadis-hadis sahih aja gitu ya. Nah, menurut riwayat Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang lahir tanggalnya lain, enggak masalah. Namanya juga pendapat para sejarah. Intinya kan yang penting hikmahnya yang bisa kita ambil. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bertepatan dengan Masehinya 29 Agustus 580 Masehi. Nah, 29 Agustus 580 Masehi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Guru. Nabi itu yang istimewanya beliau lahir tanggalnya, bulannya sama, Bu, dengan wafatnya. Nah, jadi beliau lahir 12 Rabiul Awal, meninggalnya pun tanggal Senin, hari, tanggal, bulannya sama. Masya Allah. Hari, tanggal, bulan sama. Hari Senin, wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Enggak ada manusia kayak Nabi yang lahirnya tanggal, hari, tanggal, bulannya sama. Lahirnya, meninggalnya sama. Ada enggak orang kampung hutan? Orang Bering ada enggak? Orang Dongkelan aja enggak ada. Orang Jonggol aja enggak ada. Iya. Kadang-kadang lahir Senin, meninggalnya Sabtu. Lahir Sabtu, meninggalnya Rebo. Enggak ada. Tapi Nabi Muhammad sama. Kenapa bisa begini? Inilah salah satu keistimewaan beliau. Memang sudah direncanakan, sudah diskenariokan oleh Allah. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu punya kaitan erat dengan karakter pribadi Nabi yang luar biasa. Jadi akhlaknya Nabi yang sangat agung itu karena pengaruh dari hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Dari nama ayahnya Abdullah, artinya hamba Allah, ya kan? Namanya luar biasa. Nama ibunya Aminah, artinya apa Aminah? Aminah apa? Di sini ada yang namanya Po Aminah? Enggak ada. Po Yaya ada Po Yaya? Enggak ada ya? Enggak ada juga ya. Surti, Po Surti, Surti ada Surti. Nah, Aminah itu artinya Bu, Pak, artinya yang memberikan rasa aman. Jadi harusnya memang seorang perempuan itu bisa menjadi tempat yang aman buat anak-anaknya. Sehingga namanya Aminah. Karena seorang anak itu kalau dia nangis, dia selalu ingin mencari tempat yang aman. Siapa yang dipanggil? Mama, ibu, emak. Kalau saya kan emak dulu. Emak, begitu. Ibu. Ya, karena enggak, ya kan Pak Bambang anaknya nih, waktu masih kecil. Kalau nangis yang dicari siapa? Mamanya ya Pak Bambang ya. Enggak mungkin tetangga Po. Bang Darman mana ya Bang Darman? Anak kecil nyariin Bang Darman. Ya, enggak, bukan. Jadi ini dipanggil emak, karena emak itu ummi. Tempat yang aman, tempat yang dituju ummi. Nah, tuh. Kemudian Nabi disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Tahu gak artinya Halimatus Sa'diyah? Artinya Halimah itu sesuatu yang lapang, lapang dada. Luas hatinya, Masya Allah. Jadi semuanya berkaitan. Jadi nama-nama orang terus yang membantu ngelahirin Nabi. As-Sofa artinya kesehatan.
yang memberikan rasa sehat. Oh, luar biasa. Ya. Kalau kita kan dulu bukannya bidan kita mah, dulu tukang urut ya Bu ya. Dulu di tempat saya itu ada yang namanya Nyai Icot. Tapi udah meninggal. Tuh neneknya Bapak Hanapi almarhum. Wakil RW 12 dulu tuh ada wakil RW namanya Pak Hanapi. Tuh nyainya namanya Nyai Icot. Nyai Icot yang ngebantu saya lahir sama beliau. Gitu. Pak Edi lahir di mana? Di harapan kita apa di mana? Oh di Bale. Iya. Ya. Ya. Kita ya pokoknya yang lahir-lahir ama dukun beranak berarti orang dulu. Ya. Berarti orang dulu. Nah, beliau lahir itu kemudian Aminah mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira ini kepada mertuanya. Siapa mertuanya? Yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu bapaknya Abdullah. Ayahnya. Jadi Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ain bin Ghalib bin Fihrin bin Malik terus sampai kepada Nabi Adam. Jadi ketika itu Abdul Muthalib malam itu sedang tawaf di Ka'bah. Jadi menandakan sebelum ada agama Islam, tradisi haji itu udah ada tawaf ngelilingin Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuma mungkin prakteknya sudah banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan orang dulu tuh orang jahiliyah kalau dia tawaf dia sambil telanjang. Tuh, makanya kemudian datanglah Islam memperbaikinya. Gitu. Nah, Abdul Muthalib dikasih tahu cucunya lahir, senangnya luar biasa, gitu ya. Kemudian oleh beliau dikasih namalah yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kalau dalam rawi kakeknya tuh Abdul Muthalib disebut dengan As-Saibah, orang tua yang bijaksana. Ada kan tuh dibaca rawi, Saibatul Hamdi, gitu. Jadi Saibah tuh kakeknya, engkongnya, ya. Kemudian dikasih tahu juga lah kepada pamannya. Siapa nama pamannya? Salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Abu Lahab dikasih tahu oleh budaknya namanya Saibah. Bahwasanya ponakannya lahir. Abu Lahab senangnya luar biasa. Gembiranya luar biasa. Sampai kemudian saking senangnya ponakannya lahir, budaknya dimerdekakan sama Abu Lahab. Udah Suhaibah kamu saya merdekain, saya lagi senang. Tuh, jadi budak itu dimerdekain. Budak itu harganya 70 jutaan. Jadi kelahiran Nabi, Abu Lahab ngasih memerdekakan budak 70 juta. Tuh. Jadi kalau kita ngadain maulid, ada yang ngasih goceng, belum sampai sama Abu Lahab. Masih kalah, Bang Darman berapa? 15.000 ya. 15.000 mah ini 70 juta Abu Lahab. Iya, 15.000 kadang-kadang bawa anak 3. Iya, kue kotaknya aja 1 goceng ya. Ya, impas Pak Edi. Ini mah di sono, di Jonggol, di maulid di Jonggol. Insyaallah. Luar biasa. Nah, jadi walaupun tidak kurang dari menurut sejarah, tidak kurang dari 40 tahun, kemudian Abu Lahab tampil menjadi orang yang sangat-sangat membenci Nabi. Abu Lahab. Beliau luar biasa bencinya, sampai ada surat yang mengutuk Abu Lahab. Tabbat siada Abi Lahabiu. Celakalah tangannya Abi Lahab. Karena memang benar-benar begitu bencinya. Padahal itu pamannya. Itu encingnya, itu apa kalau Jawa Pak Ade ya, Pak Ade-nya. Mungkin Nabi kalau yang benci beliau orang luar nggak ada masalah. Ini yang benci dakwanya adalah orang dekatnya. Luar biasa perjuangan Nabi. Orang-orang, emang kadang-kadang begitu Bu, nggak di mana-mana Bu. Ponakannya mah ngajarin agama, ngajar ngaji. Yang ngelarang-ngelarang mah yang ngebenci mah encingnya. Ponakannya encangnya. Yang ngomongin mah saudara-saudara sendiri kadang-kadang. Itu yang bikin kita agak nyesek di situ tuh. Ya. Tapi memang kita harus kembali.
Wa inna apa? Bahwasanya hidayah itu bukan hak prerogatif Nabi. Jadi Nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Semuanya itu karena petunjuk dan hidayah dari Allah. Kayak kita malam ini Bu ngaji, ya walaupun hujan-hujan ya kan, kita tetap datang, kita tetap hadir. Ini bukan semata-mata karena suruhan Pak Edi atau jamaah Pak Bambang, bukan. Tapi ini semuanya karena hidayah dari Allah. Jadi orang yang ngaji itu adalah orang pilihan Allah. Ketika ada orang di rumah sedang enak nonton TV, tapi kita di sini malah ngaji, luar biasa. Kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, ini adalah penduduk sorga yang masih ada di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya luar biasa. Pokoknya kita jangan sampai ninggalin pengajian, karena nggak ada yang bisa bantu kita amal kita kecuali memang majelis ilmu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Salah satunya Rasulullah paling cinta orang yang hadir di majelis ilmu. Nah kemudian setahun setelah kematian Abu Lahab, nah jadi Abu Lahab itu setahun setelah kematiannya menurut ceritanya, pamannya Nabi yang lain nih Abbas ngimpi ketemu sama Abu Lahab. Dalam ngimpinya Abu Lahab pakai baju putih, kemudian ditanya oleh Abbas, wahai Abu Lahab, sekarang kamu di mana? Kata dia, saya ada di neraka. Tetapi huffifa alayya likulli isnain. Setiap hari Senin, siksa saya sama Allah diringanin. Tuh, jadi Abu Lahab di neraka karena dia memang nggak dapat hidayah. Dia ngebenci Nabi. Dia di neraka, cuma setiap hari Senin Allah nggak nyiksa dia. Kenapa? Karena dia dulu pernah gembira atas kelahiran dari Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi gembiranya Abu Lahab diberi ganjaran oleh Allah. Dia tidak disiksa setiap hari Senin. Tuh. Apalagi kita. Kalau kita bergembira dengan kelahiran Nabi, kita peringati hari kelahirannya, maka insya Allah kita akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Karena orang yang baik itu, orang yang punya keluhuran akhlak adalah orang yang pandai berterima kasih kepada orang yang berjasa sama dia. Betul? Jadi kalau kita memang orang baik, harusnya kita banyak berterima kasih kepada yang berjasa sama kita. Siapa? Yakni Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak akan jadi orang Islam. Betul ya Bu ya? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak mungkin kita punya akhlak yang baik. Tuh. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mungkin kita nggak bisa nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tuh. Makanya kita rasa terima kasih kita kepada Nabi, rasa cinta kita kepada Nabi, harusnya memang kita rayakan peringatan Maulid Nabi, walaupun dengan sederhana, dengan baca sholawat. Walaupun hanya dengan makan pedi, mungkin nasi uduk, semur jengkol, iya, ada tempenya, ada urapnya, ada paha ayamnya, kadang-kadang ada palanya, ada cekernya, nggak apa-apa, iya kan? Ya. Pak Ustadz, kita manggil penceramah yang mahal, susah, padat, jadwalnya padat. Kiai Munawir asli aja jadwalnya 12 November, teman saya mau manggil. Tadi saya dapat kabar dipotoin buku agendanya, padat semua, Masya Allah, nggak dapat jadwal. Kiai Munawir yang ada di YouTube tuh Kiai Munawir asli, itu saya bilang sama teman saya, udah nanti diwakilin aja sama anak buahnya, namanya Munawir Mulyani. Dia ketawa, Munawir Mulyani, Kiai Munawir Mulyani, dia nggak mau katanya. Luar biasa, padat. Luar biasa, berkah jadi ustadz mah, jadi kiai bulan Rabiul Awal. Kadang-kadang kiai kalau bulan Rabiul Awal pulang itu kulkas itu banyak yang nggak pada bisa ketutup. Iya, bukan masalah besek, engselnya copot. Jadi Nabi Muhammad itu lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal. Cerita ini dikutip dari kitab hadis Sahih Bukhari. Jadi ini hadisnya sahih.
Jadi tentang Abu Lahab ini hadisnya sahih. Bahkan hadis ini merupakan dukungan yang sangat kuat untuk menyambut dan merayakan Maulid Nabi. Tuh. Jadi kalau kita merayakan Maulid Nabi, maka rujukannya ada di tentang cerita Abu Lahab. Abu Lahab aja Nabi lahir ngasihnya 70 juta Bang Agus, ya kan? Kita dimintain besek aja sampai sore nggak nganter-nganterin gitu. Ya. Nah, ya kalau menurut saya mah yang penting mah hikmatnya apa ya, di penceramah nggak perlu 5 lah sampai subuh nggak usah. Ya, yang penting mah kualitasnya, ya kan? Yang hadir walaupun sedikit ibu-ibu tapi pulang dalam keadaan kenyang. Terus ada yang ditenteng, ya kan? Ada itik dikejar tikus, gitu kan enak minta plastik, entah kan bisa kita bungkus begitu. Ya. Jadi yang penting itu Maulid itu adalah bagaimana kita mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, maka kita akan dicintai oleh orang yang kita cintai. Kira-kira paham apa enggak? Belibet amat nih ngomongnya ya. Contohnya nih, bapak-bapak nih sama istri. Kalau bapak-bapak mau dicintai sama istri bapak, maka bapak harus mencintai apa yang disukai sama perempuan. Perempuan sukanya emas, ya kan? Emas, ya. Istri kita sakit seminggu, dibawa ke 24 jam, ya yang 70.000, yang kadang-kadang 30.000 obatnya satu doang. Nah itu enggak sembuh juga, bawa ke dokter Dani. Enggak sembuh juga, enggak perlu keresah gelisah Bang Parman. Istri kita bawa ke pasar Cengkareng, ada tulisan Liong. Ya kan? Ada kan di sana kan? Toko emas Liong. Bawa. Itu ibu-ibu yang lagi demam, lagi murung aja kayak ayam berak kapur. Itu langsung sehat ketika dia ngelihat emas. Ya kan? Beliin, pakein Bang Parman. Istri, ya kan? Pakein yang 30 gram kalung. Ya. Cincinnya pakai 55, 10 pakai. Ntar dia hari Senin dia ngaji dia pakai semua tuh. Ibu-ibu sini duduknya. Iya, Bang Parman bawa istri ke Liong. Istrinya sembuh, Bang Parman leper. Iya kita yang sakit jadi laki, ya kan? Dia mah enak senang, iya kitanya nyesek, iya. Kenapa Pak nyesek? Ampek gara-gara lu. Itu jadi cintai apa yang dicintai oleh istri. Istri senang jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Makanya kenapa ibu-ibu kalau dia ngaji rapi banget Pak pakaiannya Pak. Iya kan? Pakai bedak, pakai apa? Bedaknya juga macam-macam. Ada Tulji, ada Ultimas, ya kan? Ada Revlon, ada Sari Ayu, ada Wardah. Iya orang saya dulu sales. Iya, tapi kalau orang sini orang kampung hutan mah bedaknya saya udah tahu dah. Bedaknya yang harganya nggak berubah-berubah ya Bu ya dari tahun 1965. Dari zamannya G30 SPKI, bedak pipa. Iya, nah jadi kembali. Jadi cintai apa? Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, ingin dicintai oleh Nabi, maka cintai apa yang dicintai oleh Nabi. Apa kira-kira apa yang dicintai Nabi? Di antaranya Nabi itu sangat mencintai anak-anak yatim. Luar biasa. Bu Amar kisah anget-anget, luar biasa banget. Nabi itu sampai mengatakan begini, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza. Aku bersama 2 orang yang ngurusin anak yatim, orang yang suka nyantunin anak yatim, itu duduk di dalam sorga berdua, makomnya berdua. Masya Allah Bu. Tuh, kalau orang berangkat haji, hajinya mabrur, baru dia masuk sorga. Tapi kalau orang ngurusin anak yatim, bukan cuma masuk sorga, tapi duduk berdua sama Nabi. Masya Allah. Jadi Nabi sangat mencintai orang-orang yang menyantuni anak yatim. Hanya kalau di musola ini ada santunan anak yatim, itu berarti orang-orang yang spesial dalam pandangan Nabi. Insya Allah. Udah nggak perlu kita
Nggak perlu cari yang lain-lain. Udah cintai aja apa yang dicintai Nabi, anak yatim. Udah. Jangan anak yatim benci banget, diomelin mulu, iya kan? Jangan, kesian dia. Kalau dia nakal wajar, anak yatim nakal wajar, karena dia nggak punya figur seorang bapak. Maka kita lah saudaranya, mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita adalah pengganti dari bapaknya. Tuh. Anak yatim. Yang kedua, apa yang Nabi cintai? Nabi sangat mencintai majelis ilmu. Masya Allah. Nabi sangat mencintai majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah berkah yang nyata. Kata Nabi, man salaka thoriqon. Siapa orang yang berjalan. Nih kayak Bang Sugi nih. Beliau ini dari Menceng loh Bu. Hujan-hujan nyampe kemari ngaji. Pengen ngaji. Dia man salaka. Ibu dari mana Bu? Masya Allah, oh istrinya. Kemarin yang rambutnya panjang siapa Pak? Canda ya Bu ya. Orang Belanda pakai baju merah. Kalau bercanda jangan marah ya Pak Sugi ya. Ngambek lagi. Ya kalau bini ngambek ajak liong ya. Ajak liong ya. Ajak aja ke liong ya sampai sono pegangin aja tangannya. Nah, orang yang kata Nabi berjalan menuju thoriqon yaltamasu fi ilman, tujuannya nuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju ke sorga. Tuh. Jadi orang yang menempuh perjalanan guna menuntut ilmu, niatnya semata-mata nuntut ilmu, maka sesungguhnya dia lagi ngegampangin urusannya menuju ke sorga. Jadi ketika kita ngegampangin Bu, urusan menuju ke pengajian, gampang aja kita datang gitu. Artinya nggak pakai banyak alasan. Kan orang mah kalau nggak demen sama pengajian, alasannya banyak. Ya kan, orang kalau nggak demen, apa aja dilihatnya jelek. Ya kan, hidungnya lah pesek. Iya kan? Badannya lu jangan sama dia. Dia mah badannya kayak cencorang. Mentang-mentang ceweknya kurus. Nah orang kalau udah benci begitu. Tapi kalau orang udah cinta, udah demen, jangankan kurus, gemuk aja dibilangnya langsing. Ya kan? Ya itu. Makanya orang yang demen sama pengajian, biasanya dia ngegampangin Pak. Bang urusannya. Pokoknya gue mah gak mau tahu malam Selasa gue ngaji. Bang jalan-jalan yuk ke JB, jangan hujan Neng. Hujan, kata bininya, enggak hujan Bang itu mah tai air katanya. Ayo Bang jangan, pokoknya lu jangan ganggu. HP saya taruh di rumah. Pokoknya saya malam Selasa ngaji. Siapapun yang mau ngubungin saya ntar abis ngaji. Gitu luar biasa tuh. Jadi nggak bisa diganggu dengan sesuatu apapun. Ini malam mau ngaji nonton bola, udah gitu kerusuhan. Ya sembayangnya bagaimana itu ya? Allah. Nah jadi orang yang ngaji, dia ngegampangin dirinya menuju ke majelis ilmu, maka sesungguhnya dia sedang ngegampangin dirinya menuju ke sorga. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita nih mohon maaf nih, dulu waktu masih muda nih ya Pak Sugi ya, gue muda, kita punya calon nih, kalau orang dulu namanya Bebene calon namanya Bebene. Itu umpamanya rumahnya jauh di Bogor. Itu walaupun di Bogor itu Bang Mamat, jauh-jauh, hujan-hujan malam minggu, nyampe kita ke sono ke Rumpin, nyampe. Kenapa bisa nyampe? Karena jauh di mata, dekat di hati tuh. Karena cinta sampai. Tapi ini kadang-kadang masjid musola nggak apa jauh, nggak apa ngelewatin lampu merah. Dekat rumahnya nggak nyampe. Ya ada nggak begitu ya? Nggak nyampe, padahal mah deket di belakang rumahnya daripada masjid musola, nggak nyampe. Kenapa? Karena orangnya nggak demen. Kalau demen mah nyampe, ya Bu ya. Nah kayak ibu-ibu nih, dia kan demen sama ilmu, demen sama majelis. Makanya orang yang demen sama majelis, dia orang yang dicintai oleh Nabi. Jangan maulid apa mewah, manggil penceramah 5, besoknya yang ngaji cuma 9 wali songo. Iya kan? Pada kemana? Maulid masa rame, giliran ngaji sembahyang berjamaah sedikit.
Yang penting mah sembahyang berjamaahnya. Gitu. Ya, jadi kita harapkan dari setiap peringatan Maulid ada efeknya, ada manfaatnya. Yang kedua, ilmu itu mahal. Saking mahalnya ilmu, sampai duduk di majelis aja, itu oleh Allah dihargai seakan-akan engkau duduk di taman sorga. Jadi sebenarnya ini kita lagi duduk di taman sorga nih. Tuh Bang Mawi tuh berdua Pak Guru. Itu sebenarnya duduk di taman sorga, cuma dia nggak tahu. Itu tempat yang paling super indah, spesial. Ini di sini nih. Bu, pernah ke puncak nggak Bu? Pernah ke puncak ya? Indah nggak puncak Bu? Pemandangannya? Enak ya? Enak kan kalau kita ke Ciawi itu. Ya kan? Terus kita ke Atoun ya. Atoun sampingnya kan alam Sunda tuh, tempat makan tuh, Masya Allah. Ya kan? Enak, adem di sono. Itu nggak ada apa-apanya Bu. Amat taman sorga nih, majelis ilmu nggak ada apa-apanya. Padang Panjang, tahu kan Padang Panjang? Lembah Anai. Ada orang Padang di sini? Itu perjalanan Padang Panjang itu kan luar biasa. Sampai ada air terjun yang di pinggir jalan tuh. Luar biasa. Waktu saya ada ceramah ke sono tuh luar biasa perjalanannya. Indahnya luar kalah puncak. Tapi itu juga masih nggak ada apa-apanya dibandingkan taman sorga. Di mana? Di majelis ilmu. Nih sini. Taman sorga nih. Yang kedua di Masjid Nabawi. Di Madinah. Itu ada karpet coklat, tempatnya kecil. Di antara mimbar Nabi dengan makam Nabi itu ada taman sorga. Kalau kita berdoa di situ, maka doa kita mustajab. Nah, kita juga hadir di sini nih, doa kita mustajab. Dosa kita diampunin Bu hari ini Bu. Masya Allah. Tuh. Nah, udah dicintai sama Nabi. Luar biasa. Jadi seakan-akan idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila engkau ada melihat majelis ilmu atau taman sorga, farta'u kata Nabi, mampir. Buah kecipir, buah kedongdong, mampir dong gitu ya. Buah kecapi dimakan luwe, Pak Edi, kok belum ada kopi sama kue, begitu umpamanya. Ini mah bercanda ini ya, jangan dipikirin tapi diusahain begitu. Pak Edi kemana ya tadi ya? Oh, pindah duduknya, luar biasa Pak Edi ya. Biasanya di samping saya terus beliau nih, luar biasa. Ya. Jadi tempat duduknya aja udah dapat penghargaan dari Allah di taman sorga. Apalagi jalannya Bang. Jalannya dari rumah kemari, kayak Pak Sugi dari Menceng, itu sebenarnya bukan jalan ngelewatin Permata, ya ngelewatin Jaya, iya kan, jalan kan, Taman Kencana, iya kan. Itu bukan, sebenarnya Pak Sugi sedang jalan di dalam sepak sayap-sayap, kepakan sayap malaikat. Jadi malaikat itu kita, ya kan? Innal malaikata la tadau ajnihatiha litolabil ilmi ridon bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya. Sayapnya malaikat dari timur ke barat. Kenapa membentangkan? Litolabil ilmi. Buat siapa? Buat orang yang mau ngaji. Yang hadir nih, malaikat membentangkan sayap. Kenapa? Ridon bima yasna'u. Karena malaikat senang. Nabi Rasulullah senang. Allah senang sama orang yang ngaji. Makanya tuh rugi kita kalau nggak ngaji. Sama malaikat pulang dan perginya diantar sama malaikat. Man horoja pitolabil ilmi bahwa pisabilillah. Siapa orang yang kata Nabi sejalan menuntut ilmu bahwa pisabilillah, statusnya pisabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah seperti orang perang melawan orang kafir. Oh, Masya Allah. Kalau seandainya dia meninggal di tengah jalan, maka meninggalnya dalam keadaan sahih. Tuh, jadi Nabi sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Tuh, makanya kita jangan seken-seken ngaji, kapan aja ngaji. Jangan kalau ngegoes aja, mohon maaf ya. Kalau ngegoes aja Sabtu Minggu, sampai jauh-jauh nyampe, ngaji aja nggak nyampe. Arisan, kondangan, ke Bogor, ke Citayam pada nyampe. Ya kan, arisan ke Serang nyampe, ngaji ke Musola Nurul Huda padahal dekat pada nggak nyampe tuh ya.
Makanya dengan peringatan Rabiul Awal, rumusnya adalah cintai apa yang dicintai oleh Nabi. Niscaya kita akan dicintai oleh Nabi. Gitu Pak. Jadi nanti mudah-mudahan di Nurul Huda kalau memang mau diadakan maulid, adakan secara sederhana sambil kita baca rawi ya Bu ya. Baca berjanji atau baca selawat apa aja Pak Edi. Atau baca Rotibul Hadat atau Simtud Duror atau Diaul Lahmi, Habib Umar, banyak selawat itu macam-macam. Kalau berjanji ditulis yang paling terkenal di Indonesia, Singapura, Malaysia itu biasanya dipakainya adalah berjanji atau namanya rawi ya. Rawi, saking terkenalnya rawi di Jakarta orang-orang dulu tuh kadang-kadang bapak-bapak ngaji udah senggenep banget ketemu guru. Coba Pak baca, pas dibuka rawi bukan Quran, salah bawa, saking rawi. Dulu ada orang namanya dapat julukan karena sering baca rawi, tiap ada cara maulid, tiap tahlilan maulid baca rawi, sehingga kemudian namanya dipanggil disebut dengan Mbah Rawi di Jawa, namanya Mbah Rawi. Dia berangkat haji, tuh diberangkatin nama orang haji, sampai haji dia niat pengen baca rawi, ternyata sampai sono ketika dia baca rawi dia ditangkap sama askar, sama polisi Arab. Kata polisi, mohon maaf Pak, nggak boleh baca selawat di sini. Ini namanya bid'ah. Karena kami ini orang Wahabi di sini, nggak boleh. Tapi dia baca terus karena dia udah nazar, dia mau baca. Akhirnya itu polisi yang ngegerubungin dia, itu semuanya pada nangis, sedih, nikmat ternyata nikmat ya Pak baca selawat. Akhirnya pada maaf ya Pak, bukannya sebenarnya kami senang dengan baca selawat, cuma negara kami melarang di Saudi. Tapi sekarang udah mulai rusak. Parah sekarang. Pemerintahan sekarang Saudi, anaknya Raja Salman tuh parah. Sekarang orang pakai kain aja nggak boleh umroh. Yang pada umroh nih besok jangan bawa kain, kena denda 500 real. Karena katanya itu bukan budaya kita. Kata dia bukan budaya kita. Lah gamis juga bukan budaya Indonesia ya. Nah, bahkan sekarang itu udah bebas. Bioskop udah boleh ada di Saudi. Bahkan lebih parah ini kata Kiai Fatur Rahman waktu ceramah baru pulang dari umroh, di hotel Pulma Zamzam di mallnya samping Masjidil Haram, kan Pullman itu hotel paling dekat. Itu udah ada anak muda yang enggak pakai celana panjang, jadi celana pendek segini doang, auratnya kelihatan sambil ciuman di situ. Nauzubillah min dzalik. Udah begitu, udah bebas. Perempuan udah boleh nyetir apa. Nauzubillah min dzalik. Itulah. Ya kan? Tempat yang suci malah dikotori oleh kebijakan pemimpinnya. Tuh. Sekarang udah bebas di sana. Dulu kan dijaga ya kan? Benar-benar sekarang enggak, ya Allah. Gitu ya. Kita baca rawi, baca berjanji. Kalau rawi itu dikarang oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barjanji. Barjanji itu nama kampungnya. Dia dulu kampungnya bapaknya itu asal dari Barzanzah di Irak. Kota kecil di Irak itu ada nama kampung Barzanzah. Bapaknya kemudian imigrasi ke Madinah. Kemudian lahirlah Syekh Abu Ja'far, Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far ngambil S1 di Al-Azhar Mesir. Selesai di Mesir, lulus S1 Mesir, beliau diangkat menjadi seorang hakim di kerajaan Ottoman Turki. Di masa usia tuanya, beliau menulis syair-syair, pujian-pujian kepada Nabi. Sehingga kemudian dibukukanlah menjadi namanya Kitab Al-Barzanji. Sampai sekarang udah ratusan tahun dibaca oleh orang. Insya Allah. Ya. Luar biasa. Kan kita kalau baca itu kadang-kadang sedih Bu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi.
Ya Habib salam. Asraqal badru alaina fahtapat minhul buduru misla husni amara'aina qatu ya wazha sururi alaika ya Rasul salam alaik. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa gali anta misbahu suduri bisalam ala alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Ma min muslimin yusallimu alayya. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim dia membaca selawat kepada diriku. Yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ilai. Kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam diriku. Ya ruddu alaihi salam. Karena ingin menjawab salam dia. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih. Subhanallah. Jadi ketika kita baca selawat itu tadi. Sebenarnya Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah ruhnya untuk menjawab salam kita. Tuh. Aksiru minas sholati alayya. Perbanyak olehmu selawat. Ikan belanak kesangkut kawat. Perbanyak selawat gitu ya. Lailatul Jum'ah wa yaumal Jum'ah. Malam Jumat dan di hari Jumat banyak baca selawat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya selawatmu yang kamu baca kata Nabi akan dibawa ke hadapan aku. Oh ini selawatnya Bang Ajat, ini selawatnya Pak Edi, ini selawatnya Pak Bambang. Semuanya Nabi tahu. Masya Allah. Tanya ketika saya masuk ke mau ziarah ke makam Nabi, saya baca selawat mengalir air mata yang tidak terhingga. Masya Allah indahnya. Saya waktu itu baca selawat dari nyai saya Bu. Nyai saya kalau selawat Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Askal Askia Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Askal askia Assalamu alaik Mirabis sama Assalamu alaik Daimam bilang kidam Assalamu alaik Ahmad ya Habibi Assalamu alaik Assalamu alaikum assalam Anbiya Askal askia Assalamu alaikum Mirabis sama Assalamu alaikum Daimam bilang kidam Assalamu alaik Ahmad ya Habibi Assalamu alaik Assalamu alaik Assalam
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihim. Mengalir air mata, Masya Allah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kita ngucapin salam di depan makamnya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Mengalir air mata. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya dan anak saya, istri saya, keturunan saya, ya Allah, agar bisa berziarah, berkunjung ke makammu di Masjid Nabawi Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semua bapak-bapak jamaah yang hadir di sini bisa segera secepatnya bisa berangkat ke kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Amin ya Allah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Pak Ustadz, mohon maaf. Yang pertama Pak Ustadz, terkait Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, karena masa kenabian sudah terputus, sudah selesai dengan masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dan malaikat yang membawa wahyu, yakni Jibril, penghulu para malaikat, tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Ketika masa kenabian sudah selesai seperti ini, maka tugas malaikat Jibril ini apa ya kira-kira Pak Ustadz? Karena masa kenabian kan sudah selesai iniannya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu fadilah membacakan selawat seperti yang Rasulullah sebutkan adalah dia ditinggikan derajatnya, diampuni 10 keburukan, ditambah 10 kebaikan dan lain-lain. Lalu saya mengutip riwayat yang lain, sholat jamaah 27 kali derajatnya lebih baik. Saya mengutip ayat di Al-Mujadilah, orang-orang yang beriman dan berilmu dinaikkan derajatnya atau tingkatannya lebih dari yang lain. Nah, maksud saya pertanyaannya, derajat di ayat dan hadis ini sebenarnya tafsirannya apa, Pak Ustadz? Jadi mudahnya kita ini memahami kata-kata derajat, sholat jamaah 27 kali derajatnya lebih dibanding sholat munfarid atau sendiri. Jadi derajatnya sebenarnya apa? Ini aneh. Kurang lebih seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril itu adalah pemimpin dari seluruh malaikat. Nah, jadi memang malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, tapi ketika wahyu itu sudah tidak ada lagi, malaikat juga pasti punya tugas dari Allah. Tapi pada intinya mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tugasnya adalah la ya'sunallaha, mereka enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah, wa yu'marun, selalu menepati perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Dan adapun bagaimana malaikat Jibril sekarang, saya tidak bisa jawab karena itu adalah alam gaib. Nah, hanya kita orang beriman wajib percaya adanya para malaikat. Soal dia nanti tugasnya apa, setelah ini mungkin juga tugasnya adalah mengkoordinir mungkin para malaikat yang jumlahnya ratusan ribu miliaran malaikat, ya kan? Malaikat kan jumlahnya banyak gitu ya. Jadi itu ya Bang Diki. Jadi kalau masalah hal-hal gaib saya nggak bisa jawab gitu ya. Kaitan dengan malaikat, jin, setan itu saya nggak bisa. Karena memang bukan wilayah kita. Yang kedua masalah tadi apa tuh? Derajat. Jadi derajat itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah gitu ya. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang yarfa'illahul ladzina amanu minkum di antara kamu orang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Jadi kita yang ngaji ini Allah akan angkat derajatnya. Derajat itu maknanya itu bisa kita lihat di tafsir, bisa juga kemuliaan. Ya kan, ketinggian, keridhaan Allah, bisa juga pahala yang
besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu yang namanya derajat. Ada kata-kata 27 derajat, ya kan? Ketika ada orang jamaah, dia mendapat 27 derajat. Artinya adalah dia mendapatkan 27 keutamaan. Ya, keutamaan itu mencakup daripada kemuliaan, anugerah Allah, ampunan, bisa juga pahala, begitu. Ridhonya Allah. Tuh, makanya bersyukur orang-orang yang nuntut ilmu, orang beriman, itu sama Allah diangkat derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sementara itu ya Bang Diki ya. Silakan yang lain. Rehan nggak mau nanya apa mau ngurut? Ya, mau ngurut ntar ya, ngurut saya ya. Ibu-ibu ada ibu nanya, iya. Kalau ibu-ibu nggak nanya, saya nanya sama ibu-ibu nih. Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kenapa kelahiran Nabi yang harus kita setiap tahun diperingati gitu. Padahal sebelum kematian Nabi Rasulullah itu malah banyak pesan-pesan hikmah di dalamnya gitu. Salah satunya kalau nggak salah saya lupa hadis, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu amrayni bihima, kalau nggak salah gitu ya, kitab Allah wa sunnat Rasul. Ya, aku tinggalkan dua perkara gitu, yang apabila kalian berpegang teguh di dalamnya, kalian tidak akan tersesat gitu. Kitab Allah dan sunnah. Kenapa? Makanya saya kadang, kenapa kelahiran yang selalu di ini? Lalu apa bedanya kita dengan Nasrani gitu Ustaz? Padahal justru menjelang kematian Rasulullah banyak pesan-pesan di situ gitu Ustaz. Wah, saya bertanya itu, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kata Nabi, aku tinggalkan dua yang tidak akan kamu sesat selamanya. Selama kamu berpegang kepada dua itu, yakni Al-Quran dan hadis. Tapi dari Quran hadis itu kan enggak semuanya kita bisa pahami. Sementara kan perkembangan masa, zaman itu perlu penafsiran-penafsiran. Ya kan? Umpamanya kayak Homer, minuman keras kan enggak, kayak bir kan enggak ada di Quran. Ya kan? Kemudian ulama itu mengistibatkan hukum menggunakan metode kias. Lalu muncul yang namanya sama, ilatnya sama, penyakitnya sama-sama memabukkan, lalu hukumnya haram. Jadi sesuatu yang tidak ada di Quran itu bisa dicari dalilnya lewat Quran dengan metode-metode kias. Metode yang digunakan oleh para ulama. Jadi Al-Quran itu memang prinsip Bang Ajat. Prinsipnya itu secara umum, tapi untuk penjabarannya para alim, para ulama gitu, yang menjabarkan keadaan seperti sekarang ini, hal-hal, ya kan, kayak Pak Haji nih, ada orang lagi minum-minum, hei, lu jangan minum-minum lu jangan minum bir lu, ntar dosa. Enggak Pak Haji, saya mah minumnya vodka Manson. Oh ya, terusin aja, terusin. Karena Pak Haji nggak tahu vodka Manson, taunya bir. Tuh, makanya kita kalau ngaji jangan cuma satu. Jadi banyak pendapat-pendapat yang lain. Jadi Quran dan hadis itu penafsirannya banyak. Bahkan Nabi Muhammad itu kenapa diperingati kelahirannya? Itu hanya sebagai ungkapan rasa cinta kita, gitu. Ungkapan rasa gembira kita. Sebab kelahiran Nabi itulah yang menjadi sebab bahwasanya turun rahmat Allah. Jadi sebab seluruh yang menjadi asbab dari rahmat Allah turun ini gara-gara Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad nggak bakalan turun rahmat dari Allah yang lain. Makanya sebagai orang yang punya keluhuran akhlak, punya orang yang baik, orang soleh kita, maka kita harus banyak berterima kasih. Salah satunya Bang Ajat kepada Nabi. Kalau soal Al-Quran ada enggak, apa enggak? Tadi Muqaddimah udah saya bacain ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Kul bifadlillahi, katakanlah kul bifadlillahi, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabizalika falyafrahu, dengan demikian itu hendaklah engkau bergembira. Apa makna rahmat itu?
Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar dari Mekah, mengatakan birahmatiki, tafsirnya itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, menjadi penyebab rahmatnya Allah. Makanya kita merayakan peringatan ini sebagai wujud rasa syukur kita, rasa cinta kita. Dengan seandainya Nabi Muhammad nggak lahir, mungkin kita nggak akan jadi orang Islam. Begitu Bang Ajat. Jadi bukan persoalan apa-apa ngikutnya ada apa nggak di hadis. Kalau nyari di hadis mah ya centong juga nggak ada, ya kan? Motor aja nggak ada motor, ya kan? Dulu naiknya apa? Naik onta. Di Quran afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah memperhatikan bagaimana onta diciptain. Lah nggak ada itu repo, ya kan, beat nggak ada. Nah, tapi kan zaman sekarang bisa kita ambil semangatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh ulama dengan konteks sekarang. Itulah perlunya kita belajar tafsir. Nah, jadi kayak ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tuh. Makanya dan maulid pun isinya enggak lain, Bang Ajat. Isi maulid itu kita berkumpul. Bukan untuk berbuat ahli maksiat, tapi kita kumpulnya di situ adalah buat baca solawat. Di situ kita kumpul dengerin bacaan Al-Quran. Di situ kita kumpul silaturahmi. Di situ kita kumpul membacakan doa-doa, sejarah-sejarah Nabi. Tujuannya untuk apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan seluruh cerita-cerita kisah-kisah para rasul aku sampaikan kepadamu Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran. Untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak. Untuk menguatkan hatimu, untuk memantapkan keyakinanmu dalam berdakwah. Jadi yang namanya susah, menderita dalam berdakwah bukan cuma engkau Muhammad. Nabi-nabi yang lalu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada nabi yang dibuang ke ikan hiu, ada yang dibakar Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, ada Nabi Musa dikejar-kejar di Laut Merah. Semua mengalami begitu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan hatimu. Jadi ketika kita merayakan Maulid, kita mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk menjadi modal kita, memantapkan hati kita dalam memakmurkan musola, dalam mengaji, berdakwah. Begitu. Jadi inti Maulid itu luar biasa. Hikmahnya banyak sekali. Gitu kalau kita kutip dari Al-Quran, semangatnya dari Al-Quran, cuma penafsirannya dari kita, begitu. Kita kumpul makan sama-sama, kan to'amul jamaah kata Nabi barokah, ya kan? Kita ketemu Pak Edi salaman, ada hadisnya, semuanya ada, semuanya banyak lengkap, cuma persoalannya ketidakpahaman kita terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis secara mendalam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, balakal hamdu ya ma'bud, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqana alaina, Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jambil afiyah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.